Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, sekarang kita akan belajar lagi, tapi sebelum belajar mari kita berdoa bersama-sama ya. Berdoanya bisa dengan membaca basmalah bersama-sama. Mari kita baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah berdoa, jangan lupa nanti kalian share foto kalian yang sudah mandi dan pakai seragam ya. Untuk materi selanjutnya yaitu subtema 2 masih tema 1. Tema 1, subtema 2, pembelajaran pertama yaitu manusia dan lingkungan. Sudah siap untuk belajar anak-anakku? Nah, kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita hari ini ya, untuk MUPEL IPA-nya yaitu menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Kemudian untuk bahasa Indonesianya, setelah pembelajaran ini diharapkan kalian dapat menentukan pokok pikiran dalam teks lisan maupun tulis. Siap belajar ya? Belajar dengan semangat walaupun di dalam rumah. Materi sebelumnya kita sudah belajar mengenai alat gerak pada manusia ya. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah salah satunya yaitu bergerak. Nah, secara umum, gerak dapat diartikan sebagai berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau bagian dari seluruh tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Anggota tubuh dapat bergerak karena adanya otot dan tulang. Otot-otot berkontraksi sehingga membuat tulang dapat bergerak. Karena ada alat gerak itu, maka manusia dapat berjalan, kemudian melakukan aktivitas, kalian dapat sekolah, kemudian ayah dan ibu kalian juga dapat bekerja ya. Tubuh manusia pada dasarnya terdiri atas rangka tulang, otot, dan kulit. Ketiga hal tersebut merupakan bangunan yang kuat namun lentur. Tulang itu adalah contoh alat gerak pasif ya, karena tulang tidak dapat melakukan pergerakannya sendiri. Sedangkan otot disebut alat gerak aktif karena mampu berkontraksi dan melakukan relaksasi ya. Nah, otot memiliki 3 sifat, yaitu yang pertama kontraktilitas atau otot bisa memendek ketika kontraksi. Yang kedua, ekstensibilitas. Otot bisa memanjang ketika relaksasi atau ketika kita sedang bersantai ya. Yang ketiga, elastisitas. Elastis ya. Otot bisa kembali ke bentuk atau ke ukuran semula. Nah, fungsi rangka itu untuk apa sih? Nah, kemarin kita sudah belajar ya. Nah, guru ulangi lagi. Fungsi rangka atau tulang itu merupakan alat gerak pasif yang dapat digerakkan apabila dibantu oleh otot. Fungsi otot adalah sebagai alat gerak aktif yang dapat menggerakkan organ-organ lain sehingga menghasilkan suatu gerak. Fungsi persendian. Nah, di dalam tubuh kita juga banyak sendi ya. Fungsi persendian yaitu sebagai penghubung antara tulang yang satu dengan tulang yang lainnya. Itu adalah fungsi rangka, otot, dan persendian. Nah, dari banyak kegiatan yang sering kita lakukan ya, ada beberapa kegiatan yang dapat menjaga alat gerak manusia ya, agar kita tetap sehat, otot dan tulang kita, persendian kita tetap sehat juga. Ada beberapa kegiatannya. Yang pertama, ini ayo perhatikan. Ini ada gambar apa ya?
Ya, kalian suka berenang atau tidak? Ya, pasti banyak manusia yang suka berenang walaupun bermain air ya. Salah satu kegiatan yang dapat menjaga kesehatan alat gerak yaitu yang pertama berenang ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu bisa dengan melakukan senam atau olahraga lari, jalan sehat, ataupun yang sekarang sedang ngetren yaitu bersepeda. Selain dari gambar-gambar ini, makan makanan yang bergizi, yang sehat seperti sayur dan buah, kemudian susu, itu juga bisa menjaga agar alat gerak kita itu tetap sehat. Yaitu seperti minum susu ya. Kemudian di rumah yang tidak suka makan sayur siapa? Ya, mulai sekarang harus banyak makan sayur dan makan buah. Sayur-sayuran hijau itu juga bagus untuk kesehatan kita. Nah, selain dari gambar ini, apakah masih ada atau masih banyak kegiatan yang bisa menjaga kesehatan alat gerak kita? Tentunya masih. Kalian tahu trampolin tidak? Yang untuk loncat itu ya. Nah, loncat ataupun senam itu juga bisa menjaga kesehatan alat gerak kita ya. Tapi juga tidak boleh terlalu lelah. Kalau terlalu lelah nanti takutnya ototnya itu selalu berkontraksi. Jadi ada batasan kita, walaupun olahraga itu bagus, tapi kita tidak boleh olahraganya itu 1 hari penuh sampai lelah sekali, itu tidak boleh ya. Nah, materi yang selanjutnya yaitu menemukan ide pokok dalam bacaan. Apa itu ide pokok? Ide pokok disebut juga dengan pikiran utama, gagasan utama, atau gagasan pokok. Ide pokok biasanya dapat kita temukan di awal atau di akhir atau di awal dan di akhir suatu paragraf. Setiap paragraf memiliki satu ide pokok yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf tersebut. Ya, diingat-ingat. Jadi satu paragraf itu terdiri dari satu pokok atau satu pokok bahasan atau satu ide pokok ya. Ide pokok itu merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf. Saat kita membaca suatu artikel atau membaca buku, pasti itu kan ada inti yang dibahas ya. Itu yang disebut dengan ide pokok. Nah, untuk mencari ide pokok itu Bu Guru akan memberikan langkah-langkahnya. Langkah-langkah menemukan ide pokok dalam bacaan. Yang pertama, kalian harus membaca teks ya secara keseluruhan dengan seksama, dengan teliti ya. Yang kedua, catatlah hal-hal yang penting yang kamu temukan. Kemudian yang ketiga, pahamilah isi bacaan. Yang keempat, catatlah ide pokok pada tiap paragraf dalam bacaan tersebut. Nah, sampai sini kalian sudah bisa memahami materinya. Untuk lebih mendalaminya, mari kita latihan ya. Untuk latihan yang pertama ya, kalian bisa mencatatnya di buku tumpuk atau di buku tugas. Untuk muatan IPA, yang pertama sebutkan bagian tubuh yang menjadi organ gerak manusia. Yang kedua, tuliskan 3 contoh aktivitas yang dapat menjaga kesehatan organ gerak kita. Dicatat ya. Selanjutnya yaitu ayo berlatih. Kalian harus menemukan ide pokok pada bacaan yang ada di bawah ini. Ya. Nah, sekian materi untuk hari ini. Semoga kalian bisa mengikutinya dengan baik, ya.
Jangan lupa tugasnya kalian kerjakan, kemudian dikumpulkan ke Bu Guru. Terima kasih, selamat dan semangat belajar. Semoga kelak kalian dapat meraih kesuksesan dan cita-cita kalian. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.